tidak dikontrol oleh agama kita. Padahal kalau kita ke tempat cukur Madura, itu tidak pernah kita temukan istilah remaja di list harga yang kita temukan. Yang ada hanyalah harga list untuk dewasa dan anak-anak. Tidak ada istilah di tengah-tengahnya istilah remaja. Kalau kita mengenalnya bicara, tapi kebanyakan transfer saja. Sedikit bicara banyak transfer. Sebenarnya kita ini perlu juga untuk menasihati anak kita. Kita perlu untuk ngobrol sama anak kita, mempersamai anak kita. Itulah kenapa sosok Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, di tempat yang mulia, dan berkumpul bersama orang-orang yang mulia. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita semua. Agar kita senantiasa untuk bersyukur dan selalu mengingat seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita, yang telah berlalu maupun yang kita rasakan saat ini. Lalu kita memperbanyak salawat di hari Jumat, insya Allah kita akan mendapat banyak manfaat yang berlipat-lipat sehingga kita terhindar dari mudarat, sehingga kita bisa selamat juga di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal muqaddimah tadi ada sebuah ayat dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ketika Allah sudah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan spesial kepada kita semua yang memiliki iman di hati kita, yang telah mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu menegakkan salat, lalu kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memanggil dengan panggilan spesial ini kepada kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah memberikan perintah kepada kita, dan ini terutama kepada para ayah, kepada para orang tua, terutamanya kepada para lelaki. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini adalah ayat tentang parenting. Maka pada kesempatan Jumat ini, izinkan kami sebagai khotib untuk membawakan satu tema yang mungkin ini jarang untuk kita bahas, melainkan biasa di ceramah-ceramah yang sedikit berbeda di tempat selain di tempat khutbah Jumat. Sebuah fenomena yang terjadi, istilah remaja yang kita kenal terhadap anak-anak yang sudah menginjak usia belasan tahun. Istilah remaja ini itu belum dikenal sebelum di tahun 1990-an. Di abad 19 ini belum dikenal, sampai akhirnya masuk budaya barat ke budaya timur. Kita orang timur, terutama orang Indonesia, itu tidak mengenal istilah remaja. Istilah ini dikeluarkan dengan istilah sweet 17, alias usia anak yang sudah masuk di belasan atau 17 tahun. Sebuah kemakluman kepada anak kita yang suka baperan, labil, dan akhirnya mereka ini mau mencoba-coba sesuatu yang tidak dikontrol oleh agama kita. Padahal kalau kita ke tempat cukur Madura, itu tidak pernah kita temukan istilah remaja di list harga yang kita temukan. Yang ada hanyalah harga list untuk dewasa dan anak-anak. Tidak ada istilah di tengah-tengahnya istilah remaja.
Kalau kita mengenalnya istilah ABG, anak baru gede, anak baru gaul. Padahal sebenarnya yang ada di dalam Islam itu adalah anak-anak langsung menjadi dewasa, mukallaf, terbebani dengan syariat di usia 15 tahun. Dan para ulama sepakat ketika anak usia sudah 15 tahun, maka itu sudah wajib untuk mengemban sebuah beban syariat, termasuk mencari nafkah. Dan para ulama sepakat ketika anak masih mendapatkan nafkah dari orang tuanya di usia 15 tahun, maka dia tergolong fakir. Walau dia bukan kategori miskin, tapi fakir karena diajari untuk meminta-minta sama orang tua. Masih diajari meminta-minta kepada siapa yang mendidiknya, siapa yang menemaninya, di mana dia tempat tinggal. Kalau dia sudah tidak bersama sama orang tuanya, tapi ternyata masih tinggal misalnya sama pamannya, ternyata masih dinafkahi, maka saat itulah anak kita masih tergolong anak kecil, bukan istilah remaja. Maka penting sekali kita memahami kapan waktunya agar kita melihat anak-anak kita ini bertumbuh menjadi dewasa. Maka masyiral muslimin rahimakumullah, para ayah, kebetulan kita sudah berkumpul di sini, maka izinkan kami menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ma min mauludin yuladu illa 'alal millah." Tidak ada bayi yang lahir kecuali dalam keadaan di atas agama Allah. Lalu dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maratan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Dan setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Fa abawahu, tapi karena orang tuanya, di sini lebih penegasannya karena ayahnya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau musyrik. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Muslim, yang menjadikannya menjadi Majusi. Dari sini kita punya peran yang sangat besar sebagai ayah. Apalagi kita mengenal negeri kita ini diberi istilah sebagai the fatherless country. Apa itu fatherless country? Peranan ayah yang sangat minim terhadap pendidikan anak, di mana kita menitipkan anak kita kepada ibu-ibu kita, kepada ibunya, kepada istri kita, dan kita sibuk untuk mencari nafkah. Padahal pendidikan ini adalah tanggung jawab 100% adalah pada pundak ayahnya, bukan pada ibu, bukan pada istri. Mereka ini hanya pelaksana harian. Tanggung jawab pendidikan anak adalah tanggung jawab kita, dan itu adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana para ulama bersepakat bahwa ada 3 kewajiban atau peran ayah selain menafkahi anak kita. Yang pertama adalah memberikan nama yang baik. Lalu yang kedua, mendidik anak kita dengan Al-Quran. Lalu yang ketiga, menikahkan dia. Di antara ketiga ini, yang paling lama prosesnya adalah mendidik anak. Kebanyakan kita tidak sabaran. Kita terlalu mau yang instan, padahal mendidik itu pakai proses. Tidak instan. Yang instan itu mie. Tapi mendidik anak itu pakai proses. Kebanyakan kita tidak mau pakai proses, akhirnya mendadak. Beda mendidik dengan mendadak, pakai proses. Itulah kenapa pentingnya kita memahami langkah-langkah dalam mendidik anak. Supaya apa? Insya Allah anak-anak kita ini menjadi qurratu ayun, menjadi penyejuk hati kita. Bahkan kita dapat hadiah di mana doa anak-anak kita itu sampai kepada kita. Sebentar kita akan bahas bagaimana bukti dan luar biasanya doa anak yang soleh di saat kita sudah berada di dalam liang lahat. Maka bagaimana langkah-langkah dalam mendidik anak kita? Yang pertama, bersabar dalam mendidik anak. Bersabar ini memang tidak gampang, tapi insya Allah bisa. Apalagi kalau kita membersamai anak kita. Kenapa kita biasa tidak sabar? Itu karena faktor capeknya kita dari kantor, dari tempat usaha. Coba deh kita renungkan. Saat kita pulang dari kantor, itu waktunya sebenarnya untuk membersamai anak-anak. Karena kita harus tahu manajemen waktu kita itu, selain work time atau business time, ada namanya family time. Ada waktunya me time, ada waktunya couple time, dan ada waktunya God time. God time ini adalah waktu spiritual, waktu untuk ibadah. Family time ini waktu untuk bersama keluarga anak-anak kita. Couple time waktu untuk bersama dengan istri kita, pasangan kita. Lalu ada namanya work time, waktu untuk berusaha, waktu untuk berbisnis, waktu untuk bekerja. Sayangnya
Ketika kita pulang, apalagi sudah lembur, itu mohon maaf kadang waktu sisa kita, capeknya kita, marahnya kita berikan kepada anak kita. Akhirnya apa? Kita tidak sempat mendidik anak kita dengan apa? Waktu yang pas untuk anak kita. Itulah kenapa saya di kantor memerintahkan kepada staf saya yang sudah berkeluarga supaya pulang on time. Selain datangnya on time, pulang juga on time. Saya biasa kadang marahnya ya sekedar menegur, jangan terlalu lama di kantor. Sudah waktunya pulang ini. Kamu punya anak, Anda punya anak, bersama mereka. Bahkan ketika saya tahu jaraknya sangat jauh, Maros ke Makassar dia bekerja, saya minta dia untuk pindah saja. Karena waktu Anda lebih banyak, waktunya habis. Bayangkan dia bilang sampai 3 jam di dalam perjalanan. Saya minta untuk supaya cari tempat tinggal di kota Makassar atau di sekitarnya, di Goa, lebih dekat. Saya minta seperti itu. Karena kenapa? Membersamai anak ini tidak lama sebenarnya. Kalau dihitung waktu, sampai usia 15 tahun setelah itu, anak kita akhirnya mandiri. Akhirnya mereka sudah hidup dengan keluarganya sendiri. Itulah kenapa penting sekali kita membersamai anak kita. Supaya apa? Kita mendapat hadiah spesial di akhir hayat kita. Apa hadiah spesial itu? Sebentar kita akan bahas. Maka kenapa kita perlu waktu khusus membersamai anak kita? Ada sebuah penelitian. Penelitian ini sangat bagus sekali. Ternyata anak-anak yang sering dipeluk oleh ibunya itu akan meningkatkan EQ atau emotional quotient. Emotional quotient itu adalah kecerdasan emosi. Anak kita itu akhirnya punya empati yang tinggi, dia baik kepada sesama, dia itu gemar membantu sesama. Itu kalau dia lebih sering dipeluk oleh ibunya. Sayangnya karena kita tahu the fatherless country adalah gelar terhadap negeri kita ini, peranan ayah, kebersamaan ayah kepada anak dihilang, maka mohon maaf, banyak sekali anak-anak kita jadi lebay, lalai, alay. Maka peranan ayah itulah yang membentuk karakter pada anak-anak kita. Ayah ini sangat luar biasa. Diteliti ternyata ketika anak kita sering dipeluk oleh kita sebagai ayah, maka EQ atau IQ dalam bahasa Inggris itu intellectual quotient. Kecerdasan intelektualnya itu akan meningkat. Kalau intelektualnya naik, itu akalnya cepat jalan. Sayangnya sekarang kita lihat anak-anak kita itu terlambat akil tapi sudah balik. Saya ulangi, terlambat akil tapi sudah balik. Apa artinya? Akil balik itu harus sejalan. Tidak bisa balik baru akilnya tidak ikut. Contoh, balik itu istilah ketika anak kita itu sudah, kalau perempuan menstruasi, kalau pada anak laki-laki itu sudah mimpi basah. Tapi sayangnya akilnya tidak ikut dengan waktu dia sudah balik. Kenapa? Karena dia telat dewasa. Kebersamaan terhadap ayahnya sangat kurang. Itulah pentingnya mengapa kehadiran kita ini penting sekali. Kalau kita belajar dari sosok Nabi Luqman, kenapa dikisahkan dalam satu surah khusus itu surah Luqman, itu mengisahkan bagaimana sosok ayah yang cerewet. Kenapa Luqman itu dikatakan lelaki yang cerewet atau ayah yang cerewet? Karena kita ini sebagai ayah itu sedikit bicara, tapi kebanyakan transfer saja. Sedikit bicara, banyak transfer. Sebenarnya kita ini perlu juga untuk menasihati anak kita. Kita perlu untuk ngobrol sama anak kita, membersamai anak kita. Itulah kenapa sosok Luqman di dalam Al-Quran itu diabadikan sebagai ayah yang cerewet. Karena memang kita ini ditakdirkan sebagai laki-laki yang memang sedikit bicara. Itulah kenapa kita perlu melatih. Kalau kita ini misalnya di kantor sedikit bicara, tapi pada anak kita perlu banyak nasihat. Ini langkah yang pertama adalah langkah untuk bersabar. Lalu, masyarakat muslimin, para ayah yang mulia. Yang kedua adalah dalam mendidik anak itu perlu kita doakan. Selalu kita hadirkan dalam sholat kita. Jangan pernah lupa untuk mendoakan anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan anak kita supaya menjadi penyejuk hati, supaya mereka ini tumbuh menjadi dewasa, anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, apalagi sampai kepada negara. Luar biasa. Maka doa ini ada kisah yang luar biasa. Seorang anak yang sangat nakal di sebuah sekolah. Tapi luar biasanya sosok seorang guru yang sudah tidak bisa mendidik anak ini. Bayangkan karena orang tuanya sudah menitipkan ke sekolah, tapi ternyata di sekolah juga susah tong ini guru untuk mendidik sang anak ini. Tapi luar biasanya guru ini mendoakan sang anak di malam hari di waktu tahajud. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Masya Allah, ketika rutin didoakan, anak ini berubah karakternya.
Ternyata doa ini sangat luar biasa senjatanya orang-orang beriman. Jangan pernah lalai dalam doa ini. Jangan pernah lalai mendoakan anak kita. Selalu sebut kalau perlu satu persatu nama-nama mereka. Supaya apa itu sampai. Supaya apa anak kita betul-betul Allah ubah. Karena yang memberikan dia hidayah, fujuraha wa taqwaha, itu sudah takdir. Fujuraha wa taqwaha, ada potensi anak kita itu berbuat fujur, berbuat keburukan. Wa taqwaha, ada potensi juga bertakwa. Tapi yang menentukan itu adalah hidayah. Itulah kenapa perlu kita doakan anak kita. Apalagi anak kita kalau sudah masuk SMP, SMA, itu masa-masa pubernya memang. Itulah kenapa pentingnya kita mendoakan anak kita. Selain dibersamai, lalu yang kedua adalah doakan. Lalu yang ketiga, masyiral muslimin, yang terakhir adalah memberi contoh. Karena 1000 kata itu akan kalah dengan satu tindakan kebaikan yang kita nampak. Ada sebuah kejadian, ini kami alami. Ketika anak kecil yang ada di rumah, namanya Erdogan. Saya kasih nama supaya dia jadi pemimpin. Lalu kebiasaan saya itu selalu membuang sampah pada tempatnya. Saya mau lihat apakah betul-betul anak saya mencontohkannya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Saya pernah terharu sekali melihat sang anak, tiba-tiba itu ada sampah, dia cari tempat sampah sampai keluar dari rumah, dia buang ke tempat sampah. Usianya waktu itu masih di bawah 2 tahun. Subhanallah. Dan sampai sekarang itu dia selalu praktekkan, dan saya selalu siapkan tempat sampah. Masalahnya adalah kita mau didik anak kita membuang sampah pada tempatnya, tapi kita tidak siapkan tempat sampah. Ini yang jadi masalah. Jadi selain kita mencontohkannya membuang di tempat sampah, kita juga menyiapkan tempat sampahnya. Ini berbeda dengan mendidik anak kita memungut sampah. Ini beda perkara. Membuang sampah pada tempatnya dengan memungut sampah adalah 2 perkara yang berbeda. Ini contoh kecil saja. Maka ketika kita memberikan contoh, insya Allah ini jauh lebih berdampak daripada 1000 nasihat yang sangat banyak. Contoh menjadi teladan. Maka masyiral muslimin, supaya kita bisa menjadi contoh, bentuklah komunitas. Ajaklah anak-anak kita untuk hijrah ke tempat yang baik. Komunitas ini penting, saling menasehati antar sesama orang tua. Kita ada perlu tempat berkumpul, majelis taklim, supaya apa, kita saling menasehati dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan ketiga langkah ini kita akan mendapatkan doa dari anak kita, sebagaimana yang kita juga doakan kepada orang tua kita. Rabbana ighfir lana. Kita doakan, ya Rabb, ampunilah dosaku, waghfir lana, dan dosa kedua orang tua, waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara, sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Coba kita perhatikan, sebagaimana mereka telah mendidikku sejak kecil. Jangan sampai anak kita tidak sampai doanya gara-gara kita tidak mendidiknya dari kecil. Itulah kenapa doa ini hanya berlaku buat ayah, buat ibu yang mendidik anaknya dari kecil sampai dia menjadi dewasa. Nah, maka doa ini sampai, doa ini sesuai. Apa yang terjadi kita akan dapatkan sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwa seluruh anak Adam ketika meninggal dunia itu sudah terputus semua amalnya, tidak bisa lagi berbuat amal, apalagi amal soleh, tidak bisa lagi, kecuali 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama, sedekah jariah. Ketika kita bangun masjid, kita menyumbang. Ketika ada pesantren, kita menyumbang. Itu sedekah jariah. Setiap dipakai untuk beribadah, kita dapat amalnya, walaupun kita sudah tidak berdaya lagi di dalam liang lahat. Yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, bukan ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Kalau ada ilmu kita ternyata dimanfaatkan, dan itu terus bergulir, sebagaimana para ulama menulis sebuah buku lalu dicontoh banyak generasi berikutnya, itu adalah ilmu yang dimanfaatkan. Lalu yang ketiga adalah doa anak soleh yang mendoakan kita. Subhanallah. Semoga kita mendapatkan hadiah spesial ini dari anak kita, walaupun kita sudah berada dalam liang lahat. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.